Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan Allah kembali dalam rangka thalabul ilmi syar'i, tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji sirah perjalanan hidup seorang ulama besar, mahkotanya para salaf, mercusuarnya ilmu pada zamannya, yaitu Al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi kita akan berbicara tentang pribadi yang agung, yang mana lembaran-lembaran sejarah mengkisahkan tentang pengorbanannya, keilmuannya, tentang kezuhudannya. Beliau adalah seorang imam, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, seorang yang warak menjaga agamanya, berkorban dalam rangka menjaga agama ini, dalam rangka menjaga kemurnian akidah umat ini. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bukanlah orang yang beriman yang tidak mau menghormati para ulamanya. Maka di antara cara kita menghormati para ulama, ihtiramul ulama, adalah dengan mempelajari sirahnya, mengetahui ajaran-ajarannya, memahami perjuangannya dalam memurnikan agama ini. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Siapakah Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Di sini saya kumpulkan ada 12 poin, ya, ada 13 poin. Ada 13 poin tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kita pelajari satu persatu, ya. 12 atau 13. Yang pertama, nama dan nasab beliau. Siapakah Al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah? Beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris Asy-Syaibani. Beliau adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tetapi beliau terkenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Hanbal ini adalah nama kakek beliau.
Dan itu tidak mengapa, ya, karena seorang cucu langsung dinasabkan ke kakeknya itu tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah. Dan itu tidak ada masalah. Jadi beliau ini namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal, tapi lebih terkenalnya Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Hambal adalah nama kakek beliau. Adapun nama ayahanda beliau adalah Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Ahadu a'immatil a'lam, beliau adalah salah satu di antara pembesarnya ulama. Beliau adalah tersohornya di antara para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunia beliau adalah Abu Abdillah. Punya anak laki-laki namanya Abdullah, sehingga beliau memiliki kunia Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah bertemu Imam Ahmad di negeri Baghdad, dan itu ada kesan yang mendalam dalam dirinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang sosok Imam Ahmad. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kharajtu min Baghdad fama khallaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah wala atqa min Ahmad bin Hambal. Kata Imam Syafi'i, aku pernah datang ke negeri Baghdad dan aku pergi dari Baghdad, tidaklah aku tinggalkan di negeri Baghdad orang yang lebih utama, lebih berilmu, lebih faqih, lebih bertakwa melebihi Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada di negeri Baghdad orang yang aku temui yang lebih faqih, lebih bertakwa, lebih berilmu, lebih wara melebihi Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang ngomong siapa? Imam Asy-Syafi'i. Dan kita tahu sendiri Imam Syafi'i kayak gimana. Tapi Imam Syafi'i memuji luar biasa Imam Ahmad bin Hambal. Ini dicantumkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Begitu juga dengan Imam Yahya Al-Ma'in memuji Imam Ahmad. Imam Yahya Ibn Ma'in beliau mengatakan, kana fi Ahmad bin Hambal khisalun ma ra'aituha fi alimin qat. Pada diri Imam Ahmad bin Hambal ada sifat-sifat yang terpuji yang tidak ada pada ulama yang lain. Ya, ada semua bentuk-bentuk kebaikan yang sulit aku lihat dari ulama-ulama yang lain. Kemudian beliau mengatakan, kana muhadditsan, beliau adalah seorang ahli hadis. Wa kana hafidhan, beliau seorang hafid. Wa kana aliman, beliau adalah orang yang ahli ilmu. Wa kana wari'an, dan beliau adalah orang yang wara', menjaga dirinya. Wa kana zahidan, dan beliau adalah orang yang zuhud. Wa kana aqilan, dan beliau adalah orang yang cerdas. Dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu tentang beliau, nama ya. Kemudian sekarang poin yang nomor 2, kelahiran Imam Ahmad bin Hambal. Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah wulida fi Rabi'il Awal fi Baghdad sana 64 wa 100 Hijriyah. Imam Ahmad lahir di negeri Baghdad. Baghdad itu ibu kotanya negeri Al-Iraq, negeri Irak. Beliau lahir di Irak, di tepatnya di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Nah, jadi Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah. Kalau itu disamakan dengan Masehi kurang lebih tahun 780 Masehi. Fi khilafati Al-Mahdi, pada waktu itu yang jadi khalifah adalah Al-Mahdi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah, bukan Umayyah lagi tapi sudah Abbasiyah. Wa mata waliduhu syabban. Imam Ahmad ini ayahanda beliau wafat, ayahanda beliau yaitu Muhammad, jadi Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Lah, ayahanda beliau yang namanya Muhammad ini wafat ketika masih pemuda, umurnya 30 pada waktu itu. Jadi ayahandanya Imam Ahmad
umur 30 tahun wafat. Sehingga Imam Ahmad Imam Ahmad yatiman. Imam Ahmad lahir ya kecil, ya masih kecil ditinggal wafat oleh sang ayah. Sehingga Imam Ahmad hidup ya masa kecilnya sebagai anak yatim. Wa qamat ummuhu ala tarbiyatihi tarbiyatan hasanatan jayyidatan. Maka yang mendidik, merawat, mentarbiyah Imam Ahmad hingga nanti menjadi ulama besar adalah ibunda beliau. Ibunda yang salihah, ibunda yang luar biasa, mendidik amanah dari suaminya yang wafat, anak yang yatim, anak yang enggak punya ayah, ayahnya wafat ketika masih kecil, disayangi ibunya, ditarbiyah ibunya, dirawat ibunya, diajari ilmu oleh ibunya, padahal beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, atau mohon maaf, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya dalam keadaan yatim, tapi beliau mampu mengungguli anak-anak pada zamannya. Dan itulah kebanyakan orang-orang besar itu lahir dari serba kekurangan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah anak yatim. Dia diajari, ditarbiyah oleh ibunya. Jadi orang-orang besar dulu itu banyak yang bermula dari bocah yang terbatas kehidupan dunianya, terbatas secara ekonomi, terbatas secara sosial, terbatas secara apa saja, pendidikan dan seterusnya. Tapi mereka adalah hidup di tangan ibu-ibu yang luar biasa. Sebagaimana Imam Syafi'i punya ibu yang luar biasa, begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sama-sama yatimnya. Imam Syafi'i yatim, begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal yatim. Tapi beliau berdua memiliki seorang ibu yang seperti gunung, kokohnya dalam mendidik anak. Maka di antara ya wanita yang hebat di sepanjang sejarah umat Islam adalah ibunda Imam Ahmad dan ibundanya Imam Asy-Syafi'i. Ini manusia-manusia yang berhasil mencetak mercusuar keislaman. Anaknya menjadi pelita bagi umat manusia. Semoga Allah merahmati ibundanya Imam Asy-Syafi'i dan merahmati ibundanya Imam Ahmad. Begitu juga imam-imam yang lain. Jadi beliau yatim sejak kecil. Tapi ibunya adalah ibu yang solehah, diajari luar biasa, dididik. Bahkan ketika nanti saya terangkan, ketika umur 15 langsung disuruh pergi sama ibunya, sama uminya. Disuruh berkelana, rehla mencari ilmu, serba kekurangan. Tapi itulah seorang ibu mendidik putranya. Itu ya, jadi beliau hidup dalam serba keterbatasan ekonomi, dididik oleh sang ibu. Kemudian poin yang nomor 3 sekarang, keluarga. Jadi poin pertama tentang nama nasab, poin kedua tentang kelahiran, yang nomor 3 poin ketiga adalah tentang keluarga. Imam Ahmad bin Hanbal lam yatazawwaj Ahmadu ay al-Imam Ahmad illa ba'da sinil arba'in. Imam Ahmad bin Hanbal tidak menikah kecuali setelah beliau umur 40 tahun. Jadi termasuk ya kalau orang sekarang bilangnya telat gitu. Tapi telatnya Imam Ahmad bukan telat seperti jomblo-jomblo sekarang. Karena telatnya Imam Ahmad itu didedikasikan usianya untuk ilmu. Segala gerak-geriknya Imam Ahmad ini untuk ilmu. Dia berjalan, berkelana, ya, mendatangi guru, semua untuk ilmu. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Imam Ahmad ikhlas wala uzaki Allah, maka Allah melanggengkan peninggalannya. Tidak ada umat Islam yang tidak kenal Imam Ahmad. Imam Hambali kalau orang Indonesia bilangnya. Jadi beliau ini nikah ketika sudah umur 40 tahun. Tazawwaja awalan bimra'atin tusamma Abasa bintil Fadl. Beliau istri beliau yang pertama, dan beliau tidak berpoligami. Istri beliau lebih dari satu, tapi beliau tidak berpoligami. Karena setelah wafat baru nikah lagi. Nanti saya jelaskan. Jadi istri beliau yang pertama adalah Abasa bintil Fadl. Ini wanita yang luar biasa. Walam yulad lahu min siwa salih. Tidak punya anak dari wanita yang luar biasa namanya Abasa bintil Fadl ini kecuali satu anak, yaitu Saleh putra Imam Ahmad.
Ini anak Imam Ahmad yang pertama dari istri yang pertama beliau. Dalam riwayat dikatakan tentang keutamaan istrinya Imam Ahmad, orang baik akan Allah pertemukan dengan orang baik. Abbasah bintil Fadl, istrinya Imam Ahmad ini wanita yang luar biasa dan sangat berkesan dalam dirinya Imam Ahmad. Saya akan bacakan bagaimana Imam Ahmad sangat menyayangi, mencintai dan menaruh hormat kepada wanita ini. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan, haddatsana Ibnu al-Makhlad haddatsana al-Marwazi atau al-Marudi qal, perhatikan, sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal yaqul, aku pernah mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad punya kunyah namanya Abu Abdillah karena punya anak namanya Abdullah, nanti kita jelaskan. Saya mendengar Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, menceritakan istrinya Abbasah bintil Fadl. Imam Ahmad berkata, aqamat Ummu Saleh ya ma'i 30 sana. Ibunya Saleh, maksudnya Abbasah bintil Fadl, istriku Ummu Saleh yang bernama Abbasah bintil Fadl hidup bersamaku 30 tahun. Kalau menikahnya umur 40, kalau 30 tahun ya berarti sampai berapa? Berarti sampai 70. Lama ya pernikahannya. Jadi kata Imam Ahmad, Abbasah bintil Fadl, Ummu Saleh menikah bersama aku dan tinggal bersamaku selama 30 tahun. Famaktalaftu ana wahiyya fi kalimah. Dan selama 30 tahun itu tidak pernah istriku yaitu Abbasah bintil Fadl Ummu Saleh berselisih kepadaku meskipun satu kata, tidak pernah. Gak bisa kebayang tuh bagaimana kita berkaca dari rumah tangganya Imam Ahmad tuh, terus kita lihat di rumah tangga kita, gak ada apa-apanya. Imam Ahmad saking cintanya sama Ummu Saleh, Abbasah bintil Fadl, beliau mengatakan wanita ini telah bersamaku selama 30 tahun dan tidak pernah dia itu menyelisih aku meskipun satu kalimat, tak pernah, satu kata tak pernah. Selalu iya, seia sekata. Nurut sama Imam Ahmad. Ini menunjukkan bagaimana mulianya istrinya Imam Ahmad yang pertama yang bernama Abbasah bintil Fadl Ummu Saleh. Punya anak laki-laki, anaknya namanya Saleh dan namanya seperti orangnya, Saleh bin Ahmad bin Hanbal, menjadi ulama besar nanti ya, karena ibunya wanita soleha, punya anak namanya Saleh, namanya seperti orangnya, Saleh bin Muhammad. Itu istri beliau yang pertama dan putra beliau yang pertama. Kemudian setelah itu wafat Ummu Saleh tadi itu, atau Abbasah bintil Fadl itu wafat. Maka Imam Ahmad menikah lagi dengan seorang wanita namanya Raihanah. Dari Raihanah, istri yang kedua ini, Imam Ahmad memperoleh anak yang alim, ulama pada zamannya. Anaknya ini bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Makanya Imam Ahmad memakai kunyah dengan Abdullah ini, Abu Abdillah. Ya, sebenarnya Abdullah ini putra yang kedua, karena putra yang pertama adalah Saleh. Wallahu a'lam. Wa asyad ma'a Imam Ahmad 7 sanawat. Jadi Raihanah ini wanita bersama Imam Ahmad selama 7 tahun. Ya, kemudian punya anak namanya Abdullah. Ya. Kemudian walamma tufiyat Ummu Abdillah, ketika Raihanah Ummu Abdillah wafat, maka Imam Ahmad membeli budak wanita namanya Husn dan punya anak, beberapa anak di situ ya. Dan di antara anak yang dari budak ini, di antara namanya adalah Sa'id bin Ahmad bin Hanbal, dan jadi ulama juga. Jadi Imam Ahmad ini putra-putranya ulama. Itu hebatnya Imam Ahmad. Jadi anak-anaknya Imam Ahmad ini ulama. Jadi Saleh ulama, kemudian Abdullah ulama,
Kemudian juga Sa'id bin Ahmad bin Hanbal juga menjadi seorang alim besar. Ini dicantumkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Kemudian sekarang poin yang nomor 4, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Keadaan Imam Ahmad. Bagaimana sih keadaan Imam Ahmad itu? Qala Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, seperti yang dicantumkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwa. Beliau mensifati bagaimana kesehariannya Imam Ahmad, keadaannya Imam Ahmad. Abdul Malik bin Abdul Hamid berkata, "Ma'a'lamu anni ra'aitu ahadan andaf thawban wala ashadda ta'ahudan li nafsi fi syaribihi wa sya'ri ra'sihi wa sya'ri badanihi wala anqa thawban wa ashaddu bayadan min Ahmad bin Hanbal." Aku tidak tahu, ya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih bersih pakaiannya, lebih perhatian dengan kondisinya, penampilannya, jenggotnya, kumisnya, rambutnya, dan aku pun tidak pernah melihat orang yang lebih bersih pakaiannya, lebih putih pakaiannya melebihi Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orangnya ini penuntut ilmu sejati Imam Ahmad. Orangnya menjaga penampilan, seperti hadis Jibril yang terkenal itu kan. Jibril menjelma jadi manusia, mendatangi para sahabat gak tahu kalau itu Jibril. Ya, kemudian bertanya tentang ini, bertanya tentang itu. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Bertanya kepada Rasulullah di depan sahabat, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tanda-tanda hari kiamat. Nah, Imam Ahmad ini menerapkan adab-adab sebagai penuntut ilmu. Pakaiannya rapi, putih, bersih, wangi. Itu Imam Ahmad. Itu keadaan beliau, keseharian beliau. Kemudian yang nomor 5 sekarang, rihla menuntut ilmu. Bagaimana beliau menuntut ilmu, menjadi seorang pelita pada zamannya, menjadi seorang yang Islam itu memerlukan benteng pada zamannya Imam Ahmad. Nanti saya terangkan itu, karena di zaman Imam Ahmad itu berbeda dengan zaman imam-imam sebelumnya. Makanya Imam Ahmad ini tidak sekedar dikenal imam ahli fikih. Imam Ahmad juga dikenal dengan imam dalam hal akidah, dalam hal pemikiran. Kenapa? Karena di zamannya Imam Ahmad ini banyak fitnah-fitnah terjadi di negeri Islam. Di antaranya adalah fitnah khalqul Quran yang dimainkan oleh Mu'tazilah, memprovokasi khalifah pada zaman itu. Nanti saya terangkan itu. Jadi Imam Ahmad ini bentengnya umat Islam pada zamannya. Ya, sudah ada fitnah-fitnah di zaman Imam Abu Hanifah, di zaman Imam Malik, di zamannya Imam Asy-Syafi'i, tapi tidak sedahsyat di zamannya Imam Ahmad. Sehingga ini yang membedakan dengan imam-imam yang lain. Maka sehingga ketika disebutkan Al-Hanabilah pada zaman itu, ketika disebutkan Al-Hanabilah pengikutnya Imam Ahmad, maka itu bukan hanya dalam hal fikih saja, bukan. Tapi maksudnya adalah Al-Hanabilah pada zaman itu adalah Ziddul Mu'tazilah, lawan dari Mu'tazilah. Karena Al-Hanabilah pada waktu itu adalah Al-Athariyah, Ziddu yakni Al-Mu'tazilah. Kalau disebutkan Asy-Syafi'iyah langsung masuk di kepala kita, maksudnya fikih mazhab Imam Syafi'i. Malikiyah maksudnya fikih mazhab Maliki. Hanafiyah fikih mazhab Hanafi. Tapi kalau disebutkan Hanabilah, Hanbaliyah, maka tidak cukup mazhab fikih. Tapi di situ juga ada masalah akidah. Kenapa? Karena pada zaman itu Imam Ahmad ada di zaman yang banyak aliran-aliran sesat menguasai negara. Sehingga kalau disebutkan pengikutnya Imam Ahmad, maka tidak hanya berkonotasi ini fikih, tapi juga dalam masalah usuluddin atau akidah. Makanya Imam Ahmad membuat kitab Usulus Sunnah, pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan yang nomor 5. Bagaimana rihlahnya Imam Ahmad dalam menuntut ilmu? Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika berumur 15 tahun mulai belajar, mulai mengembara mencari ilmu. Ketika umur 15 tahun mulai keluar dari Baghdad dan mulai mencari ilmu. Dan beliau mulai mencari hadis, belajar hadis, mencari periwayatan hadis
pada zaman itu beliau mau mulai di mana zaman itu wafat ulama dua terkenal, yaitu Imam Malik dan Imam Hamad bin Zaid. Beliau mulai belajar, mulai nyantri ketika wafat dua orang besar pada zaman beliau, yaitu Imam Malik bin Anas dan Imam Hamad bin Zaid. Imam Malik sudah wafat, Imam Ahmad baru mulai ngaji, baru mulai nyantri. Itu maksudnya. Wa kana awal sima'ihi min Hushaim bin Bashir al-Wasiti. Guru beliau mendapatkan hadis, periwayatan hadis dari seorang syekh Imam Hushaim bin Bashir al-Wasiti dari negeri Wasit. Ini perjalanan ilmu beliau pertama kali dari Baghdad keluar ke Wasit. Wasit itu salah satu daerah yang ada di negeri Irak. Beliau keluar dan belajar di Wasit, nyantri di sana. Setelah itu beliau juga pergi ke Kufah. Setelah dari Wasit, beliau pergi ke Kufah. Nah, di Kufah beliau bertemu dengan seorang ahli fikih terkenal, Imam Waqi'. Imam Waqi' ini juga gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Setelah itu beliau di tengah jalan terlunta-lunta mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain. Bahkan beliau tidurnya itu bantalnya pakai batu bata, beliau tidur dengan serba kekurangan. Beliau anak yatim, ibunya bukan orang kaya, tapi diajari sejak kecil oleh ibunya tentang dedikasi dalam menuntut ilmu. Jadi 15 tahun mulai keluar dari Baghdad. Sebelumnya beliau belajar di Baghdad, ulama Baghdad, terus keluar ke negeri Wasit, belajar ke Hushaim bin Bashir al-Wasiti. Kemudian setelah itu beliau pergi ke negeri Kufah. Kufah sekarang masih di Irak. Ya, di negeri Kufah beliau bertemu dengan Imam Waqi'. Setelah itu beliau juga pergi ke Basrah. Di Basrah ini beliau ketemu orang-orang hebat, para ulama besar, di antaranya Ibnu Aliyah, Ibnu Mahdi, wa Ibnu Qattan, ulama besar pada zamannya itu. Kemudian beliau juga pergi lagi ke negeri Wasit mencari ilmu, dan di sana beliau mengambil hadis dari Yazid bin Harun. Beliau juga sempat pergi ke Turtus. Setelah itu beliau pergi ke Makkah, itu pada tahun 187 Hijriah. Ya, beliau tadi kan lahir 164 ya. Beliau lahir tadi kan 164 Hijriah. Nah, ini beliau tahun 187 ya, 187 berarti umur beliau berapa itu? Berarti umur beliau 23 tahun, ya 23 tahun. Beliau pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Nah, di Mekah itulah Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan seorang ulama terkenal, kita semua tahu ya, para penuntut ilmu, para santri insya Allah tahu, Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah. Beliau bertemu dengan Imam Sufyan ibnu Uyainah, ulama terkenal pada zamannya, ya, ulamanya kota Makkah. Dan beliau juga Imam Ahmad ketemu sama Imam Asy-Syafi'i di negeri Makkah, sehingga Imam Ahmad menimba ilmu dari dua orang ini di negeri Makkah, Al-Imam ibnu Uyainah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dan Imam Ahmad ini pergi ke Makkah itu bolak-balik, ya, tidak sekali dalam hidup beliau, bahkan berjalan. Nanti kita terangkan bagaimana ibadahnya Imam Ahmad, termasuk haji. Bagaimana hajinya Imam Ahmad nanti kita terangkan. Ya, beliau juga sempat pergi ke Yaman. Ya, beliau juga sempat pergi ke Yaman, yaitu ke negeri Son'a, jalan kaki dari Mekah. Ya, warohal masyian ila Son'a. Dari Mekah beliau pergi ke selatan. Coba kita bayangkan dari Baghdad sampai ke Mekah, Hijaz, sampai ke selatan ke negeri Yaman, Son'a. Kalau orang Indonesia bilangnya Sana'a. Di negeri Yaman itulah beliau bertemu dengan seorang ahli hadis, Abdurrazzaq bin Humam. Ya, dan beliau juga mengambil hadis dari Ibrahim bin Aqil. Dan banyak ulama didatangi oleh beliau. Ya, kesimpulannya beliau punya guru-guru banyak. Siapa saja gurunya beliau? Dia guru-guru hadis. Imam Asy-Syafi'i, Imam Hushaim bin siapa tadi yang pertama? Hushaim bin Bashir al-Wasiti, Ibrahim bin Sa'ad, Sufyan ibn Uyainah, kemudian Yahya bin Abi Zaidah, dan banyak ulama-ulama yang sezamannya. Dan guru beliau banyak ya. Kalau kita lihat dari kitab beliau Musnad Imam Ahmad,
Di situ ada 280 orang guru beliau. Beliau ngambil hadis dari 280 orang. Sementara murid-murid beliau luar biasa. Perhatikan ya, orang hebat itu biasanya, gak semua ya, tapi di antara tandanya orang hebat itu, gurunya itu orang hebat-hebat, muridnya orang hebat-hebat. Ya, karena punya guru yang hebat-hebat, maka dia bisa melahirkan murid yang hebat-hebat. Di antaranya Imam Ahmad. Gurunya Imam Ahmad orang hebat-hebat. Imam Syafi'i, Imam Ibnu Uyainah, Imam Ibnu Aliyah, itu orang-orang besar pada zamannya. Dan nanti Imam Ahmad punya murid orang-orang hebat. Siapa yang tahu muridnya Imam Ahmad? Muridnya Imam Ahmad yang terkenal, gak ada orang Islam yang gak kenal. Namanya Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Al-Bukhari, ya, itu adalah murid dari Imam Ahmad. Artinya Imam Bukhari ngambil ilmu, ngambil sanad, ngambil hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, siapa saja muridnya Imam Ahmad? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Abu Zur'ah, ya, wa Abdullah bin Hanbal. Abdullah bin Hanbal ya putra beliau sendiri. Tadi kan saya katakan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian Abdul Qasim Al-Baghawi dan seterusnya. Jadi Imam Ahmad ini sudah terbiasa dengan dengan atmosfer keilmuan. Ya, sejak kecil beliau ini mengembara kemana-mana mencari ilmu ketika jadi pemuda, sehingga beliau ini hidupnya tersusun dari ilmu-ilmu dari para ulama. Adapun mu'alafatnya beliau sangat banyak, kitab-kitab beliau banyak. Kitab yang paling terkenal ya kitab hadis, kitab Musnad Al-Imam Ahmad, Kitabul Ilal, kitab An-Nasikh wal Mansukh, kitab Az-Zuhud, kitab Ushulus Sunnah, ya, kemudian kitabul Faraid, kitabul Manasik, kitabul Iman, kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah, dan masih banyak lagi. Itu tentang rehla ilmu Imam Ahmad beserta seluk-beluk beliau tentang keilmuannya. Sekarang yang nomor 6, ikhwatal iman. Bagaimana ibadahnya Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad adalah seorang yang abid, ahli ibadah. Al-Imam berkata, hajajtu khamsa hujaj. Aku pernah berhaji 5 kali. 3 kali aku berjalan kaki. Dari Baghdad ke Mekah berjalan kaki. Coba antum bayangkan, zaman sekarang, zaman dulu itu. Belum ada pesawat, becak aja belum ada pada zaman itu. Itu dari Baghdad sampai ke Mekah Hijaz jalan kaki. Jadi dikatakan Imam Ahmad mengatakan tadi, aku berhaji 5 kali. 3 kali aku jalan kaki. Ya, aku keluarkan di salah satu haji itu 30 dirham. 30 dirham. Beliau berjalan kaki. Bahkan beliau pernah salah jalan. Beliau jalan jauh, ternyata salah jalan. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya ibadallah, dulluni ala tariq, wahai hamba-hamba Allah, tolong tunjukkan mana jalan ke Mekah. Terus sampai akhirnya ketemu jalan ke Mekah, beliau melaksanakan perjalanan lagi. Ya. Dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, jadi putra beliau, mensifati ibadahnya beliau. Abdullah bin Ahmad mengatakan, kana abi asbaran nas alal wahdah. Ayahandaku dulu adalah orang yang paling sabar dalam kesendirian. Suka menyendiri, suka zikir, suka bangun malam. Ya. Lam yarahu ahadun illa fi masjid. Tidaklah orang melihat Imam Ahmad kecuali selalu di masjid. Selalu di masjid menyendiri. Sering seperti itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Di antaranya adalah lelaki yang di antaranya adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dan orang yang berdoa menyendiri, zikir, takut Allah terus nangis. Dan itu ada pada Imam Ahmad. Ya. Walam yarau ahadu illa fi masjid. Tidaklah seorang melihat Imam Ahmad kecuali dia di masjid, atau dia menghadiri jenazah, atau dia menjenguk orang yang sakit. Wa kana yakrah al-masya fil aswaq. Dan Imam Ahmad dulu benci jalan ke pasar. Kalau enggak saking mepetnya enggak mau beliau. Enggak seperti zaman sekarang. Orang-orang itu malah mencari hiburannya ke mall.
Imam Ahmad nggak seneng sama pasar. Kalau nggak saking pentingnya nggak mau ke pasar. Dan memang kan ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Makanya Imam Ahmad wa kana yakrah al-masya fil aswaq. Dulu ayahandaku tidak suka pergi ke pasar, tidak suka jalan ke pasar. Dan beliau menamatkan Al-Quran setiap 7 malam. Setiap 7 malam beliau tamatkan Al-Quran. Kemudian wa kana sa'atan yusalli al-isya al-akhirah yanamu naumatan khafifah. Setelah salat isya, beliau tidur sebentar, terus bangun lagi salat sampai subuh. Beliau berdoa. Itu bagaimana ibadahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhlaknya yang nomor 7 sekarang. Harus sabar, karena nanti yang paling inti itu ujiannya Imam Ahmad. Itu yang dahsyat itu. Ya, bagaimana beliau diuji. Ini nanti akan kita terangkan. Sekarang nomor 7, akhlaknya Imam Ahmad. Dikatakan qala Abu Bakar Al-Marudi atau Al-Marwadi, kana Abu Abdullah la yajhal. Ya, dulu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bukanlah orang yang suka menjahili, atau bukan orang bodoh, bukan orang jahil. Halama wahtamala. Halama orangnya halam, hilm. Halim artinya orangnya itu kalau disakiti sabar, gak mau membalas, padahal dia bisa membalas. Itu maksudnya halam. Orangnya penyantun, penyayang, kalau disakiti gak mau balas. Wahtamala, dan mampu menanggung beban. Dan selalu mengatakan yakfi Allah, cukuplah Allah untukku. Walam yakun bil haqud wal ajul. Imam Ahmad bukanlah orang yang hasad, gak ada hasad dalam dirinya. Gak ada pengen orang lain lebih rendah dari diri, enggak. Dan bukan orang yang tergesa-gesa. Kathirat tawadhu, orang yang tawadhu, rendah hati. Hasanul khuluq, beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Daimul bishr, selalu sumringah, menyenangkan orang. Ya, layyinul janib, enak muamalahnya, bagus muamalahnya. Walaysa bifadhin, bukan orang yang kasar. Wa kana yuhibbu fillah, kalau cinta-cinta karena Allah, kalau benci-benci karena Allah, bukan karena semata-mata hawa nafsunya. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala Ibnu Aliyah berkata, dahulu manusia menghadiri majelisnya Imam Ahmad itu ada 5.000 orang. Zaman dulu gak ada mic, gak ada sound system, tapi yang hadir di majelisnya Imam Ahmad ada 5.000 orang, bahkan lebih dari itu. Ya. Dan zaman dulu gak ada, kita bayangkan ada orang datang ke majelisnya beliau 5.000 orang, zaman dulu gak ada mic. Maka apa yang terjadi? Ya, dikatakan hamsami ayat tubun, 500 orang yang hadir itu yang nyatat. Apa yang disampaikan Imam Ahmad dicatat, apa yang disampaikan dicatat. Adapun selebihnya nggak ada yang nyatat. Tapi apa? Sekedar melihat Imam Ahmad, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana wibawanya. Yang hadir di kajian Imam Ahmad atau di majelis Imam Ahmad 5.000 orang. Dan zaman dulu nggak ada mic, yang diomongkan Imam Ahmad belum tentu yang kedengaran yang di sana. Yang nyatat 500 orang. Yang lain cuma melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad, bagaimana budi pekertinya Imam Ahmad. Ya. Kemudian Abu Bakar Al-Mutawwi'i berkata, "Ikhtalaftu ila Abi Abdullah thintai asrasana." Aku taraddadtu bermakna riwa-riwi, sering mendatangi Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad membacakan kitab Musnad Imam Ahmad, karangannya sendiri kepada anak-anaknya, Saleh, Abdullah, Sa'id. Fama katabtu anhu haditsan wahidan. Aku mendatangi majelisnya Imam Ahmad 12 tahun. Imam Ahmad membacakan musnadnya, Musnad Imam Ahmad, kitab hadis. Selama 12 tahun itu aku nggak pernah nyatet hadis. Aku hanya datang dan ingin melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad. Subhanallah. Saking bagusnya orangnya. Dan wafatnya beliau nanti manusia semua ikut mengiringi jenazah. Ratusan ribu manusia zaman itu. Karena semua orang itu senang sama Imam Ahmad, cinta sama Imam Ahmad. Nah itu ya, itu yang nomor
7. Sekarang nomor 8. Karomanya Imam Ahmad. La syak Imam Ahmad wala nuzaki Allah huwa waliyun min auliyaillah. Beliau adalah wali di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Fuzarah, beliau berkata, "Kanat ummi maslulah." Ibuku pernah kena penyakit stroke, enggak bisa bergerak. Ya. Duduk saja enggak bisa kemana mana. Ibuku pernah kena penyakit stroke atau nggak bisa kemana-mana, duduk aja selama 20 tahun. Faqalat li ummi yauman, maka ibundaku berkata, wahai anakku, namanya Ali bin Abi Fuzarah tadi, wahai anakku Ali, pergilah ke Imam Ahmad, pergilah ke Ahmad bin Hanbal dan mintalah tolong kepadanya agar dia mau mendoakan ibumu ini agar ibumu sembuh. Maka aku taati perintah ibuku, aku jalan menuju rumahnya Ahmad bin Hanbal. Maka aku fadaqaqtu alihil bab, aku ketuk pintu rumahnya. Maka beliau berkata, "Man hadha? Siapa itu? Siapa yang mengetuk pintu?" "Rajulun min ahli dzalikal janib." Maka diterangkannya, fulan bin fulan. Setelah ketemu sama Imam Ahmad, maka aku berkata ke Imam Ahmad, ibundaku meminta aku agar pergi kepadamu wahai Ahmad bin Hanbal, dan ibuku sudah sepuh, sudah tua dan stroke, gak bisa gerak. Ana as'aluka an tad'u Allah laha. Tolong wahai Imam Ahmad, doakan ibuku agar beliau sembuh sebagaimana keinginannya minta didoakan olehmu. Tolong doakan ibuku agar ibuku sembuh. Fasamitu kalamahu kalama rajulin mughdab. Maka saya mendengar Imam Ahmad marah gara-gara ucapanku itu. Dan Imam Ahmad mengatakan, nahnu ahwaj an tad'uallah lana. Terbalik kamu. Seharusnya justru kau itu yang mendoakan aku. Aku itu siapa kok dimintai doa? Justru aku itu butuh doanya kalian. Itu tawadhunya Imam Ahmad. Enggak seperti, oh tenang, nanti saya doakan ibumu, santai aja. Imam Ahmad gak gitu, tapi tawadhu ketika tolong wahai Imam Ahmad, ibuku didoakan. Imam Ahmad mengatakan sambil marah, siapa saya dimintai doa? Justru saya ini pengen didoakan. Ini tawadhu, tidak terus kemudian gede kepala dan mengatakan kamu datang di orang yang tepat. Saya akan doakan ibumu dan ibumu akan tidak seperti itu. Tapi ketika ada orang yang datang, wahai Imam Ahmad tolong doakan ibu, marah Imam Ahmad. Doa siapa? Saya itu orang biasa. Jangan dimintai doa. Ya. Setelah itu Imam Ahmad masuk, gak mau ngomong sama orang itu. Setelah Imam Ahmad masuk, keluarlah seorang wanita dari rumahnya dan mengatakan, apakah kamu tadi yang ngomong, yang membuat Imam Ahmad marah? Iya saya. Tenang, saya tadi mendengar Imam Ahmad di kamarnya menyendiri dan berdoa untuk ibumu. Subhanallah. Berdoa tanpa diketahui orang, menampakkan kemarahan, gak mau doakan, tetapi ternyata beliau masuk dan mendoakan dengan sungguh-sungguh ibunya orang tadi itu. Mendengarkan informasi dari wanita tadi, maka si anak senang gembira, dia pulang ke rumahnya. Nyampe rumah, ternyata apa yang terjadi? Setelah nyampe di rumahnya, maka orang ini menjumpai ibunya berdiri di atas kakinya, bahkan ibunya keluar membukakan pintu untuknya. Waqad wahaballahu li al-afiyah. Ibunya yang sakit stroke sudah tua nggak bisa kemana-mana itu, anaknya pulang ngetuk pintu, ternyata ibunya itu berdiri berjalan membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, ibunya mengatakan, Allah telah menyembuhkan aku berkat doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Karomanya Imam Ahmad, doanya mustajabah, ya, doanya mustajabah. Kemudian ikhwatal iman nomor 9 sekarang, jihadnya Imam Ahmad. Qala Abdullah bin Ahmad putranya Imam Ahmad berkata, kharaja abi ila Turtus. Mohon maaf, bukan Turtus ya. Tursus. Ya, Tursus itu harus cari di Google, cari di kitab para ulama mana Tursus itu. Sekarang wallahu alam saya belum tahu, tapi di negeri Tursus. Ayahku pernah pergi ke negeri Tursus. Dan ribat di sana. Ribat itu artinya menjaga perbatasan wilayah.
Jadi misalnya negara Islam itu kan ada perbatasan dengan negara musuh. Nah, ribat itu adalah sebuah tindakan amalia menjaga kaum muslimin di perbatasan musuh. Imam Ahmad pernah seperti itu. Ya, keluar ke negeri Tursus dan di sana Imam Ahmad ribat. Ribat itu berjaga di perbatasan musuh. Wa ghaza, dan ikut berperang di sana. Ya, Tursus sudah lawan Romawi pada waktu itu. Tsumma qala abi ra'aitul ilma biha yamut. Syiar A'lamin Nubala lidz-Dzahabi. Ini dicantumkan oleh Imam Al-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Jadi Imam Ahmad mengumpulkan jihad bil lisan wal qalam was sayfi was sinan. Imam Ahmad itu mengumpulkan jihad dengan lisan, jihad dengan pena, jihad dengan pedang, dan jihad dengan tombak. Ada semua pada diri Imam Ahmad bin Hanbal. Nomor 10, kewaraan dan kezuhudan Imam Ahmad. Bagaimana waroknya beliau, hati-hatinya jangan sampai ada harta haram masuk ke perutnya. Zuhud, orangnya tidak rakus terhadap dunia karena orientasinya adalah akhirat. Diceritakan oleh Muhammad bin Musa bin Hamad Az-Zaidi, humila ilal Hasan ibn Abdul Aziz al-Harwi min mirathi min Misr 100,000 dinar. Ya. Telah dibawa kepada Hasan bin Abdul Aziz al-Harwi warisannya di negeri Mesir sebanyak 100.000 dinar. 100.000 dinar. Bayangkan banyaknya berapa. Wahumila ila Ahmad bin Hanbal salasat akyas. Maka uang yang 100.000 dinar itu ada 3 kantong dibawa ke Imam Ahmad. 1 kantongnya itu 1.000 dinar. Saya ulangi ya, ini orang namanya Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Harwi, membawa warisan yang banyak. Dari 100.000 dinar dikasihkan ke Imam Ahmad 3 kantong. 1 kantongnya itu 1.000 dinar. Nah, 1 dinarnya itu berapa? Ya, harus ditulis ini biar kita tahu ya. 1 dinarnya itu berapa? Berapa rupiah kalau sekarang? Anggaplah saja wallahu alam, saya belum ngecek harga emas sekarang ya. Tapi intinya 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas murni. Kalau 1 gramnya sekarang anggaplah 900.000 ya, saya nggak tahu harganya berapa ya, kurang lebih 900. Terakhir saya lihat 900 lebih, nggak tahu sekarang ya, tapi anggaplah 900.000 ya, berarti kan 900.000 ya, 900.000, saya ulangi, 1 dinar adalah 4,25 gram emas murni. Kalau 1 gramnya itu 900.000, berarti 900.000 kali 4,25 kali 4,25. Hasilnya 1 dinar itu kurang lebih fluktuatif tergantung harga emas. Jadi 1 dinar itu adalah 3.825.000. Itu baru 1 dinar. 3.825.000. Ini 3.000 dinar yang dikasihkan Imam Ahmad ini. Ya berarti kan kalikan itu, kalikan 3.000. Hasilnya berapa itu? Berarti 3.825.000 kali 3.000. Miliaran lebih, miliar MM-an lah kalau orang bilangnya. MM-an itu banyak sekali. Dibawa ke Imam Ahmad. Faqala ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, hadhi mirath halal. Ini adalah warisan yang halal. Fakhudha, ambillah. Wasta'in biha ala ailatika. Silakan dipakai. Ini uang halal. Uang keluarga kami, uang halal, bukan uang haram. Silakan ambil, ya. 3.000 dinar, bayangkan. 1 dinarnya tadi aja, 1 dinar adalah 3.825.000 kali 3.000. Banyak sekali ini, ya, banyak sekali. Maka ketika dikatakan kepada wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad, ambillah ini untuk keluargamu. Maka apa kata Imam Ahmad? La hajata li fiha.
Sudah, saya gak butuh itu semua. Ana fi kifayah, sudah cukup bagiku. Ya, faraddaha wa lam yaqbal minha syai'a, maka dikembalikan semuanya dan tidak diambil satu dinar pun, secuil dinar pun gak diambil sama beliau. Dicantumkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Dalam riwayat yang lain dicantumkan Al-Imam Ibnu Katsir, ya, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ba'atha al-Khalifah al-Ma'mun marratan dhahaba. Khalifah al-Ma'mun pernah mengutus ajudannya atau petugasnya dengan membawa emas-emas. Untuk apa? Untuk dibagikan ke ahli ilmu, dibagikan ke ahli hadis. Maka ahli hadis dikasih, semua dikasih. Illa Imam Ahmad dikasih nggak mau. Ya, nggak mau makan uang negara. Itu saking waroknya, ya, Imam Ahmad. Itu zuhudnya Imam Ahmad. Itu nomor 10. Sekarang nomor 11. Insya Allah sebentar lagi selesai. Yang panjang nanti kita ceritakan tentang masalah fitnah. Pujian ulama sekarang. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, gurunya Imam Ahmad, sekaligus sahabatnya Imam Ahmad. Kharajtu min Baghdad fama khallaftu biya rajulan afdal wala a'lam wala afqah wala atqa min Ahmad bin Hanbal. Aku tinggalkan negeri Baghdad dan kharajtu min Baghdad, aku tinggalkan negeri Baghdad atau aku keluar dari negeri Baghdad dan tidaklah aku meninggalkan seorang yang lebih utama, lebih berilmu, lebih faqih dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, ya Aba Abdillah, idza sahha indakumul hadis fa akhbiruna. Wahai Imam Ahmad, kalau ada hadis sahih menurutmu, tolong sampaikan kepadaku sehingga aku merujuk kepada hadis tersebut. Ini menunjukkan keutamaan Imam Ahmad. Kemudian Al-Imam Nasr bin Ali Al-Jahdimi, beliau berkata, Ahmad bin Hanbal afdal ahli zamanihi. Imam Ahmad adalah manusia yang paling utama pada zamannya. Ali Al-Madini mengatakan, Ahmad afdal indi min Sa'id bin Jubair fi zamanihi. Menurut saya, kata Ali Al-Madini, beliau mengatakan Imam Ahmad lebih utama daripada Sa'id bin Jubair pada zamannya. Padahal Sa'id bin Jubair itu tabi'in. Ya. Kemudian dikatakan juga, ini penting, Ali Al-Madini berkata, Al-Imam Ali bin Al-Madini berkata, a'azzallahu ad-dina bisiddiq yaumar ridda wa bi Ahmad yaumul mihnah. Islam ini dimuliakan Allah. Islam ini ditolong oleh Allah melalui dua orang laki-laki. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq ketika zaman kemurtadan, zaman riddah, zaman ketika orang-orang murtad, nabi palsu merajalela. Allah tolong agama ini dengan adanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang nomor dua, Allah tolong agama ini dengan Imam Ahmad ketika terjadi mihnah. Mihnah itu ujian khalqul Quran, yang mana semua ulama tiarap, gak ada yang berani. Imam Ahmad tetap kokoh dalam akidahnya, dicambuk dan seterusnya. Nanti kita terangkan itu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdul Razzaq bin Humam mengatakan, ma ra'aitu ahadan afqah wala arwa min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih faqih dan lebih wara' daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Adam mengatakan, Ahmad bin Hanbal imamuna. Ahmad bin Hanbal adalah imam kami. Kemudian dikatakan juga banyak ternyata di sini ungkapan para ulama yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin kita baca semuanya. Al-Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, kana fi Ahmad bin Hanbal khisalun ma ra'aitu fi alimin qat. Sesungguhnya pada diri Imam Ahmad ada banyak ciri khas yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Kana muhaddisan wa kana hafidhan aliman wari'an zahidan aqilan. Aku melihat Imam Ahmad itu ahli hadis, hafid, alim, orang yang wara', orang yang zuhud dan orang yang cerdas. Dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bidayah, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang inti ya bukan inti, semuanya inti, gak ada yang gak inti. Sekarang yang nomor 12, ujiannya Imam Ahmad. Nah, ini yang banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari sikap kepahlawanan beliau. Bismillah.
Yang nomor 12, ujian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi ikhwatal iman, Imam Ahmad bin Hanbal ini hidup di masa banyak khalifah ya. Di antaranya beliau hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid ya. Al-Ma'mun ini seorang khalifah dinasti Abbasiyah. Bapaknya adalah Harun Ar-Rasyid, ya, seorang khalifah yang luar biasa hebatnya. Ibunya orang Persia. Ya, ibunya orang Persia. Ibunya beliau bukan orang Arab ya, tapi beliau ikut nasab bapaknya orang Arab. Jadi Al-Ma'mun ini pada waktu itu senang dengan ilmu pengetahuan, tapi kebablasan. Dia menerjemahkan ilmu-ilmu filsafat Yunani, karangannya Plato, Socrates, ya, itu diterjemahkan oleh dia, ya. Kemudian disebar, itu di zamannya Al-Ma'mun. Lah, beliau ini didekati oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, ya, dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, sehingga orang-orang Mu'tazilah ini berhasil memprovokasi dan menyuci pikirannya seorang yang khalifah yang namanya Al-Ma'mun, sehingga dia ini benar-benar condong ke pemahaman Mu'tazilah. Ini bahayanya al-bitonah, bahayanya teman pemimpin. Kalau teman-temannya pemimpin baik, insya Allah pemimpinnya baik. Kalau teman-temannya pemimpin rusak, pemimpinnya pun akan jadi rusak. Makanya kita doakan pemimpin kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Tidak cukup di situ, dan semoga diberi teman-teman yang baik, karena teman-teman ini penting. Ya, Allahumma rzuq wulata umurina bitonatan solihatan. Ya Allah, berikan kepada pemimpin kami para pendamping-pendamping, para pembisik-pembisik yang soleh. Karena kalau pembisiknya rusak, bahaya. Akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat, termasuk di zamannya Al-Ma'mun ini. Nah, singkat kata, di sekeliling Al-Ma'mun ini banyak ulama-ulama Mu'tazilah, terpengaruh dengan filsafat Yunani, Plato, Socrates, dan seterusnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Al-Imam Ibnu Katsir ya mencantumkan panjang lebar hal ini. Pada waktu itu Khalifah Al-Ma'mun mengumpulkan orang-orang ya, dan memutuskan untuk jihad fisabilillah. Pada waktu itu beliau berangkat menuju negeri Tursus. Seperti yang saya katakan tadi, Tursus itu tuh apa? Untuk memerangi Romawi. Ya memang orangnya menyimpang nih, ada penyimpangan dalam Al-Ma'mun, tapi beliau menegakkan jihad fisabilillah. Pada waktu itu beliau menghimpun kekuatan untuk pergi ke negeri Tursus untuk perang melawan orang-orang Romawi pada waktu itu. Dan sejarah mencatat Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah pertama dalam Islam yang keluar dari manhaj salaf, ya, secara akidah dan keyakinan. Sebelumnya semua adalah manhaj salaf, dari dinasti Umayyah, dari A sampai Z, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Tapi secara akidah, secara ideologi mereka di atas manhaj salaf. Sampai di zamannya Al-Ma'mun ini terpengaruh dengan gerakan liberal yang namanya Al-Mu'tazilah pada waktu itu, sehingga beliau terpengaruh. Kembali ke materi, beliau berangkat jihad atau memaklumatkan perang ya bersama orang-orang atau melawan orang-orang Romawi di negeri Tursus tadi yang sudah kita sampaikan. Kemudian Al-Ma'mun nulis surat ke Naib Baghdad, ke wali Baghdad, namanya Ishaq bin Ibrahim. Wahai Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab, segera kamu perintahkan ulama-ulama itu untuk dimihna, diuji bagaimana pendapat mereka tentang Al-Quran. Dan pada waktu itu Al-Ma'mun memiliki madhab negara, madhab resmi, bahwa Al-Quran makhluk karena terpengaruh pemikiran Mu'tazilah. Dan Al-Ma'mun ingin mendoktrin ya ajaran ini ke seluruh negaranya, sampai ulama-ulama harus ikut doktrin khalqil Quran ini. Maka naib atau wali Baghdad namanya Ishaq bin Ibrahim tadi diperintahkan Al-Ma'mun untuk menguji para ulama. Disuruh kumpul, ditanyai satu persatu, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran?
Kalau mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, penjara, seret, disiksa, bahkan ada yang dibunuh dan seterusnya. Maka pada waktu itu ulama tiarap semuanya, dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ada yang karena nggak tahan siksa, ditanya Al-Quran itu apa? Maka dia jawab, nggih, Al-Quran itu makhluk. Ya selamat dia. Ada yang mengatakan, ada yang bertauria, Al-Quran dan Sunnah itu makhluk, maksudnya tanganku ini yang makhluk. Bertauria, ya ngasih perkataan yang majazi gitu ya. Ya sudah selamat. Kalau nggak gitu, kalau mengatakan dengan kekokohannya Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah, kena ini dibawa ke penjara, disiksa, dicambuk. Sehingga pada zaman itu terjadi mihna khalqil Quran, terjadi zaman fitnah khalqul Quran. Semua ulama disuruh mengakui doktrin bahwa Al-Quran makhluk. Salah satu cabang ajarannya Mu'tazilah. Maka apa yang terjadi? Ada ulama yang pindah, ada ulama yang terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk meskipun hatinya nggak mengakui. Ada yang hijrah karena takut dikejar-kejar oleh tentara Abbasiyah pada waktu itu. Hanya 2 orang pada waktu itu yang nggak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Siapa 2 orang ini? Catat, jangan dilupakan. 2 orang ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Muhammad bin Nuh Al-Jundi Saburi. Ya, 2 orang ini yang nggak mau. Yang lain mengatakan Al-Quran apa Al-Quran itu? Yang lain mengatakan Al-Quran makhluk. Selamat. Kalau nggak gitu disiksa. Ada yang hijrah, ada yang pergi nggak karu-karuan. Tiarap semua. Ada yang bertauria.